dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini saya akan melakukan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin bersama dengan Kepala Sekolah SMP Kartini 2 dengan Pak Buko. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Santi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Santi. Bu Santi apa kabar Bu? Puji Tuhan baik Pak. Alhamdulillah baik. Silakan Ibu, apa yang bisa kami bantu tentang wawancara ini? Silakan Ibu. Ya, izin ya Pak, saya bertanya kepada Bapak sebagai Kepala Sekolah dalam menangani kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak. Ya, silakan Ibu. Oke. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral Pak? Oke baik, kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi tentunya saya akan menanyakan dulu dengan guru pembimbing, guru BP, masalah-masalah tentang anak ini. Jadi disitulah kita bisa mengidentifikasi kasusnya, itu Bu. Oh, dengan menanyakan sama guru-guru yang ada betul. di yang ada di sekolah SMP Kartini 2. Oke Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua kebajikan, nilai kebajikan. Baik, dengan kasus yang sama-sama mengandung dua nilai kebajikan, tentunya di dalam sekolah kita juga harus diskusi Bu, dengan guru-guru BP, wali kelas, dan tentunya siswa kedua murid ataupun yang kita akan ambil keputusan, kita ambil juga keterangannya seperti itu. Berarti bisa dengan musyawarah bersama gitu, bisa mencapai mufakat Pak ya? Iya betul. Oke. Bisa kita lanjut Pak? Silakan. Oke. Dalam musyawarah tadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, dalam musyawarah pengambil keputusan tadi, langkah-langkah yang saya ambil tentunya saya pertama tadi udah kita identifikasi itu apa permasalahannya, selanjutnya kita diskusi dengan guru pembimbing kesiswaan atau wakil. Nah setelah itu kita ambil itu keputusan yang tepat tentunya untuk bisa kita putuskan ke murid kita seperti itu. Oke Pak, bisa saya lanjut lagi Pak? Silakan. Ya? Oke. Selama ini Bapak angka efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika, hal-hal apa saja gitu Pak yang Bapak anggap efektif? Baik, untuk pengambilan keputusan yang kita anggap sangat efektif itu dengan pendekatan Ibu. Pendekatan tentunya dengan diskusi dengan guru-guru, dan kita juga panggil orang tua murid yang tentunya yang mempunyai kasus di sekolah. Jadi itu lebih efektif dengan dialog seperti itu. Pendekatan atau kolaborasi bersama orang tua ya Pak betul. Ya? Ya. Baik Pak. Lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus pada saat kasus itu ada dilema etikanya Pak? Ya, tantangannya. Iya betul. Memang dalam kasus dilema etika ini tantangannya juga ketika kita salah ya, ketika kita salah mengambil keputusan tentunya akan merugikan sebelah pihak ya. Jadi itulah tantangan-tantangan yang sering kita alami. Maka untuk pengambilan keputusan tentunya kita itu tadi dengan dialog, musyawarah, kolaborasi dengan guru-guru, wali kelas, bahkan orang tua seperti itu. Jadi tantangan apa saja pun kalau dilakukan dengan kolaborasi pasti bisa dihadapi iya, Pak ya. Betul, pasti ada jalan keluarnya Pak ya. Betul Ibu. Oke Pak, di dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, kira-kira jadwalnya ada nggak? Oke, untuk pengambilan keputusan kita memang ada jadwal untuk berdiskusi dengan guru pembimbingnya. Ya ada itu kami setiap hari Jumat Ibu, Jumat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika permasalahan itu harus cepat kita ambil. Tentunya kita ambil secepatnya juga untuk mengambil keputusan itu. Ya. Dengan guru pembimbing atau guru BK gitu Pak? Guru BK betul, guru BP. Ya. Baik Pak.
Pak, dalam pengambilan keputusan itu Pak, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Baik, faktor-faktor yang mempermudah yaitu dengan kita tentunya dengan kita diskusi kolaborasi tadi Bu, itu sangat memudahkan untuk kita mengambil keputusan. Intinya ketika yang seperti di awal saya sampaikan, dengan komunikasi, dengan diskusi dan interaksi juga dengan orang tua, itu sangat mempermudah untuk mengambil keputusan. Baik Pak ya, kolaborasi akan mendatangkan hal-hal yang positif Iya, ya Pak ya. betul. Baik Pak, yang pertanyaan terakhir akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak yang mengambil putusan dilema etika itu Pak? Yang telah Bapak sampaikan dari awal tadi Pak. Baik, pelajaran yang bisa saya dapat di sini, permasalahan sebesar apapun ketika kita laksanakan, kita putuskan, kita diskusikan, kita musyawarahkan, dan kita berkolaborasi dengan semua kepentingan ataupun keluarga sekolah, itu tentunya akan lebih mudah. Jadi sesulit apapun kalau keputusan atau pengambilan keputusan itu kita diskusikan, itu akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Itu pengalaman yang saya alami. Baik Pak, berarti pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kolaborasi bersama, kebersamaan, musyawarah untuk mencapai mufakat Pak ya. Iya, betul seperti itu. Baik Pak, terima kasih buat waktunya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu.